Horor Gotri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Bersama saya Muhammad Gotri. Oke guys, di konten kali ini di cerita horor Gotri, saya akan membagikan sedikit pengalaman saya di dalam cerita hal-hal mistis ya. Dan ini saya alamin sendiri beserta orang-orang yang ikut pada saat itu. Oke, berawal dari LDKS, tempat sekolah saya mengajar. Karena waktu itu tempatnya bagus dan lumayan terjangkau juga harganya. Jadi kita memutuskan untuk LDKS di sana. Ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di konten saya cantumin di deskripsinya. Oke, jadi langsung aja saya pengen cerita. Jadi pada saat saya beserta rekan-rekan guru yang ada dan siswa-siswa tempat saya mengajar itu melaksanakan LDKS di sana. Awal mula itu semua disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indah, cantik dan menawan tentunya. Nah, setelah berlangsungnya kegiatan, terjadilah hujan yang dimana hujan ini cukup lebat banget, disertai dengan petir, terus angin yang sangat kencang gitu. Waktu itu juga saya mendapati bagian penjagaan di pos terakhir untuk jelajah dalam susunan acara di LDKS itu. Nah, karena hari sudah mulai sore, acara itu dimulai setelah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Setelah saya telusuri dan saya stay di sana agak lumayan lama juga, karena pada saat itu saya cuma berdua dengan salah satu siswa, harusnya bertiga, dan yang satunya lagi itu menunggu rombongan atau mengantarkan rombongan peserta ini yang untuk dilakukan penataran itu di bagian yang agak lumayan jauh pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya nunggu di sana berapa lama dan hujan pun mulai turun. Akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi. Kayaknya ini nggak akan ada yang sampai nih peserta di pos ini gitu, di pos terakhir ini. Dan ketika saya mau mengakhiri kegiatan tersebut, tiba-tiba rombongan ini datang beserta orang yang berjaga di pos itu. Ya udah, saya melakukan penataran dan lain-lain segala macamnya. Akhirnya setelah udah terjadi 2 kali penataran di antara 2 rombongan, saya memutuskan untuk udahin karena posisinya itu udah mau maghrib dan benar-benar udah gelap dan kabut pun mulai turun pada saat itu. Nah, ketika saya di posisi terakhir bersama salah satu siswa itu, saya mendengar suara yang cukup aneh gitu. Karena ya mungkin awalnya juga saya merasa ini suara burung gitu, terus ini suara monyet mungkin kan pada saat itu ada. Tapi setelah saya perhatiin, suaranya itu aneh dan saya cross check dari mana suaranya berasal, dan itu cukup mengejutkan saya juga. Di situ saya melihat suatu penampakan yang menurut saya itu bentukannya itu agak aneh. Nah, ini kira-kira cuplikannya. Jadi Oke, nah jadi menurut kalian itu apa ya? Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu ketika saya mau menyudahi acara itu, saya balik lagi dong ke pos sebelumnya
namanya pos 4. Di situ udah ada salah satu guru yang menjaga di pos itu. Ternyata ketika saya sampai sana hujan semakin deras disertai petir dan beberapa siswa pun tumbang. Mungkin mereka kelelahan atau kelaparan dan kedinginan. Ya, setelah udah ditanganin, ada juga yang ternyata terkena hipotermia. Ya, itu tadi mungkin karena dia perutnya dalam keadaan kosong dan lain-lain. Akhirnya ada yang terkena hipotermia karena keadaannya semakin panik, ditambah siswa-siswi pun ini diserang oleh pacet, ya lintah loncat itu, mereka pun panik. Ketika keadaan sudah ditenangkan, saya memutuskan untuk balik ke aula untuk mengambil perlengkapan ya P3K untuk nanganin yang hipotermia atau yang tumbang ini. Nah, pada saat saya turun itu, saya turun bertiga sama siswa yang ada. Ya, itu saya ingat banget, saya bertiga pokoknya posisinya. Ada yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Posisinya udah azan maghrib. Dan ketika kita udah mulai turun ke aula untuk ngambil P3K pada saat maghrib, ada salah satu ibu-ibu penjaga warung bilang dengan bahasa Sunda, dan saya nggak paham bahasa Sunda, bilang ngelarang, intinya dia itu ngelarang kita untuk kalau misalnya maghrib neduh dulu, katanya neduh dulu. Terus posisi hujan gede dan di satu sisi saya mengutamakan nyawa ya seorang siswa saya, kira saya memutuskan untuk ya udahlah kita gasin ketika lewat di antara, jadi jalurnya itu setelah jalur trekking itu keluar namanya jalur kayak pohon-pohon pinus gitu. Itu posisi pas lagi maghrib. Ketika pas kita turun bertiga, nah di antara pohon-pohon itu ada kayak bangunan gitu, nggak tahu itu bangunan apa. Kita bertiga nyaksiin di situ ada nenek-nenek yang lagi ngeliatin. Kirain saya doang yang lihat. Setelah turun di aula, mereka pun bilang, "Pak, tadi kayaknya ada nenek-nenek deh hujan-hujanan ngeliatin kita." Pas maghrib tuh, oh ya udah mungkin orang situ kali kan. Saya mikirnya gitu, orang situ kali. Ya udah diambil segala macem P3K di aula. Ya memang pada saat itu juga keadaan semuanya sama-sama capek dan sama-sama emosi. Akhirnya setelah udah selesai, saya balik lagi ngambil. Setelah ambil itu balik lagi ke tempat yang tadi. Itu dengan lari, sekuat tenaga. Saya bawa juga di situ beberapa telur rebus ya. Saya bawa. Akhirnya saya nyampe juga di sana dengan yang tenaga udah mulai habis pada saat itu. Akhirnya kita tanganin dulu, dan ternyata keadaan siswa yang kena hipotermia ini makin memburuk keadaannya. Alhasil dengan guru yang ada di situ saya bopong ya. Itu bertiga ditemenin sama murid-murid yang lain dan ngajak mereka untuk turun ke aula karena posisinya udah mulai gelap. Nah, ketika saya dan rombongan regu yang tersisa itu, peserta yang tersisa itu tiba di aula, tiba-tiba setelah menangani lah, udah kita kasihin ke tim PMR dan digantiin bajunya segala macam. Nah, disitulah mulai terjadi hal-hal keanehan dan secara serentak itu banyak yang mengalami kesurupan. Awalnya saya mengira mungkin karena mereka secara fisik belum beradaptasi ya, karena memang di Bekasi cuacanya itu cukup panas, dan ketika mereka pindah ke cuaca yang dingin mungkin agak kaget dari suhu yang tadinya panas ke dingin. Nah, saya berpikir itu awalnya, dan ternyata setelah yang satu diobatin, yang satunya lagi kena, yang satu diobatin, yang satunya lagi kena. Udah nih itu terus-terusan beruntun sampai kita kewalahan, saya dan serta guru yang lain termasuk ustadz di sana dan kepala sekolah nanganin tuh yang kesurupan sampai saya pun dalam keadaan baju yang basah kala itu. Nah,
Cuma yang bikin janggal itu mereka itu anehnya itu kesurupannya dengan pola yang sama, kayak seolah-olah dibikin gitu. Kayak nggak mungkin dong kalau secara siswa nih, mereka beda-beda. Ada yang di aula, yang lagi pada sholat, yang lagi pada ganti pakaian, sama yang di tenda yang udah pada selesai, mereka rapi-rapi. Setiap tenda itu jenis kesurupannya sama, tingkahnya sama, polanya sama. Nah, itu yang bikin saya dan guru-guru yang lain beserta kepala sekolah kebingungan. Wah, ini gimana nih nanganinnya? Capek juga nih kalau yang satu kita sembuhin, yang satunya ini lagi, begitu lagi, dan itu terus. Dan rata-rata yang nimpa kesurupan itu ya siswi perempuan. Nah, singkat cerita, ketika malam kejadian itu masih terus berlanjut tuh, bahkan pada saat apel. Ya, pada saat apel api unggun. Dan di apel itu saya iseng ngelihat keadaan sekitar, keliling tenda, dan ada salah satu di rumah warga itu saya nemuin berupa ya penampakan berwujud pocongan gitu. Dan anehnya pocongan ini badannya gendut gitu, kayak jadi gitu, lucu. Dan setelah itu udah waktunya istirahat, karena mungkin nggak mungkin juga untuk melanjutkan kegiatan yang ada. Setelah istirahat, ada beberapa dari siswa yang memang punya jabatan sebagai OSIS di sekolah itu istirahat dan mengalami hal yang serupa, tapi kali ini laki-laki. Awalnya ketika dimintai keterangan setelah sadar dari kesurupannya, siswa ini bilang katanya dia melihat ya itu tadi, bentuk pocongan. Padahal pada saat itu saya nggak mau cerita ke siswa-siswa, takut bikin mereka itu panik gitu dan ketakutan. Akhirnya ketika cerita udah diobatin, dibacain doa, dikasih air juga, air rupiah, pindah ke teman sebelahnya. Itu lucu banget tuh, pindah ke teman sebelahnya dan sama juga bentukannya juga yang dilihat kayak pocong seperti itu. Ya udah, kita tanganin juga, dan itu berlanjut sampai jam kurang lebih tuh jam 9-10an lah, itu baru berhenti, benar-benar berhenti. Karena sebelumnya ada insiden siswa juga yang jatuh, ya mungkin dia nggak kuat, pingsan sebelum tragedi itu. Akhirnya acara nggak bisa dilanjutin secara maksimal, dan ketika waktu istirahat balik ke tenda juga karena udah mulai malam, udara juga udah mulai dingin. Ada salah satu ustadz itu ngedengar suara juga, dan suaranya itu kurang lebihnya mirip seperti yang saya dengar pada saat di pos terakhir saya jaga itu. Nah, ini ustadz, dan beliau ini paham banget ilmu agama, sampai beliau bilang ini kayaknya setannya ini setan api kayaknya, bilangnya begitu beliau. Terus saya mencoba untuk berpikir jernih, ya mungkin ya wajar karena kan jarang ada yang ke situ, dan mungkin banyak bangunan kosong yang bertahun-tahun mungkin udah kosong di sana. Dia wajar aja kalau itu memang tempat bersarangnya jin dan lain-lain. Dan setelah jam 3 itu saya agak kebangun karena pengen buang air kecil, saking dinginnya saya tidur di tenda. Nah, cuma hati bilang udah tidur aja lah, ntar aja bangunnya kalau udah azan subuh atau kayak gimana. Yaudah, saya nggak lanjut keluar tenda karena memang yang bikin males itu udaranya dingin banget. Nah, setelah menjelang pagi udah azan subuh, ya siswa-siswi pun mulai melakukan senam pagi dan lain-lain. Nah, baru pada saat yang sama itu ada salah satu rekan guru yang cerita mengalami hal yang aneh dan nggak jauh-jauh dari apa yang udah diomongin
diomongin sama siswa-siswi yang mereka rasain. Begitu juga saya, ya karena ya kita di sana rame banget, dan jumlahnya itu ya lumayan lah. Nggak mungkin kalau dalam satu, mungkin kalau 5 orang ya mungkin bisa aja kerjasama. Masalahnya ini rame dan itu tanpa briefing apa-apa, mengalami hal-hal yang serupa kayak gitu. Nah, setelah udah senam, mereka melaksanakan kegiatan dan lain-lain, games dan lain-lain. Itu paginya itu saya sempat nanyain ke orang situ, kok bisa sih di tempat ini, tempat sebagus ini harganya tuh lumayan miring gitu ya untuk ibaratnya dijadiin tempat wisata gitu. Dan ada salah satu warga situ bilang, katanya memang tempat itu sering mengalami hal-hal kayak gitu, khususnya di kegiatan-kegiatan baik itu dari sekolah ataupun mahasiswa dan lain-lain. Bahkan ya saya juga nggak bisa ngomong ya, karena itu saya cukup tahu aja, dan emang pesan dari beliau juga ya kurang lebihnya ya begitu. Memang gangguannya ekstrim banget. Ya mungkin kita introspeksi diri juga ya, mungkin pada saat itu juga siswa-siswi ini mungkin ngomongnya agak lumayan kenceng gitu, dari sisi ketawanya, bercandanya dan lain-lain. Namanya juga anak-anak gitu kan ya. Tapi balik lagi sih ke pendapat kalian masing-masing gitu. Apakah mungkin karena tempatnya atau karena tingkah laku kita? Ya mungkin kalian sendirilah yang dapat menilai. Nah, oke guys, ini beliau dengan Ustadz Mukhtasor. Beliau adalah guru tafsir juga di SMA Pangeran Jakarta, yang kemarin sempat mendengar suara ya Pak Muh. Gimana tuh Pak Muh awal mula ceritanya Pak? Ya, kronologinya itu adalah ketika saya dengan Pak Abbas itu tidur, kira-kira jam 1 atau jam 2 itu Pak Abbas sudah tidur, saya masih belum bisa tidur. Kemudian setelah saya baru beranjak tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh gitu di samping tenda. Kemudian saya pengen ngambil senter, ingin saya sorot, tapi saya ragu gitu. Saya pikir itu paling hanya suara binatang biasa. Tapi memang kalau dilihat kronologis dari kejadian sore sebelumnya, memang kan banyak sekali anak-anak yang kalau itu ya kesurupan lah gitu, walaupun bisa diatasi. Ya alhamdulillah sih, walaupun ada suara-suara seperti itu, kemudian ya kita berdoa aja, akhirnya suara-suara itu hilang dengan sendirinya dan kita bisa tidur dengan lelap. Alhamdulillah bisa bangun ke subuh, sudah bangun. Saya kira begitu. Oke Pak Mu. Nah jadi itu salah satu kesan dari beliau ya guys. Oke guys, lanjut lagi ke konten. Oke guys, sekarang kita bersama dengan Ustadz Abbas. Gimana nih Pak Ustadz tanggapan Pak Ustadz Abbas tentang LDKS kemarin nih? Ya cukup bagus, menyenangkan, walaupun memang ada beberapa siswa yang kesurupan ataupun yang sakit. Ini memang karena ada faktor cuaca juga, karena perbedaan dari suhu di Bekasi dan di daerah puncak tersebut yang begitu ekstrim, apalagi di saat hujan yang sangat derasnya ya, ditambah dengan petir, itu membuat siswa banyak yang kelelahan dan juga banyak yang hampir kesurupan gitu. Oke Pak Bas, tapi benar-benar real ya kemarin ya kesurupannya Pak Bas ya? Iya. Mantap. Oke, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi ya hal seperti itu kali Pak Bas ya? Ini akan mempersiapkan lebih matang lagi. Mantap. Terima kasih Pak Bas. Ya.
saya bersama siswa yang kemarin mengikuti LDKS dan yang stay di pos 4. Nah, gimana tanggapan kalian tentang LDKS kemarin? Kejadian di pos 4. Jadi waktu itu saya melihat siswi yang mengalami hipotermia. Dan salah satunya ya Kenapa tuh dia kemarin? kayak waktu itu kecapean, Terus bolak-balik tolong orang yang sakit, Pingsan, ya pingsan. pingsan. Nah, Dan di pas pos 4 dia sempat mau pingsan juga. terus kamu buru-buru tolong akhirnya? Ya terus saya tolong dia. Oh gitu. Nah, gimana Pi? Kemarin pingsan tuh gara-gara kenapa sebenarnya kamu? Saya kemarin pas di LDKS pingsan, mungkin kecapean ya, karena kan saya menolong salah satu siswi yang kena hipotermia. Jadi kayak saya bolak-balik turun ke atas dan itu juga jalanannya naik turun, jadi mungkin saya kecapean di situ. Gitu. Tapi menurut kemarin suasananya gimana tuh di pos 4? Di suasana di pos 4 menurut saya sih agak menyeramkan ya, karena kayak malam-malam di pos 4 dan maghrib, ya sudah mau maghrib, kayak Hujan juga gede banget. ya ada petir juga, jadi kayak ya serem lah suasananya. Oke. Tapi seru sih, seru. Seru. Dapat pengalaman. Ya, oke. Nah, oke, sekarang kita bersama siswa yang kemarin ikut kesurupan massal nih, guys. Nah, Aldi kemarin kenapa tuh bisa kesurupan, awal mulanya gimana? Ya mungkin juga karena kecapean, terus juga pas saya kesurupan itu pas lagi nyalain api unggun. Jadi di situ juga ada yang pingsan, mungkin saya juga terlalu bengong karena juga ngelihat kayak sosok-sosok dah, kayak arwah-arwah udah nggak enak auranya. Ya habis kesurupan gitu ya, emang namanya kesurupan juga kagak sadar kan. Di situ juga ya ngerasa badan pegel, kayak tiba-tiba rame kondisinya. Terus juga ya tiba-tiba tanya ini itu pingsan kenapa ya, karena kondisinya aja sih yang kurang cocok mungkin. Oke, sekarang saya bersama dengan ketua OSISnya yang kemarin sempat jaga juga bareng saya di pos 5. Nah, Bill, gimana kira-kira tanggapannya menurut kamu tentang pos 5 dan kejadian pas di LDKS? Untuk pos 5 yang saya rasakan itu emang agak sedikit mistis, cuman itu saya pribadi berusaha untuk nggak terbawa suasana mistisnya. Yang saya untuk sesuatu hal yang saya alamin itu mungkin terjadinya ketika pas di pos 4, kayak seperti siswa yang terkena hipotermia, pingsan, kesurupan atau hebohnya dengan hewan pacet itu di pos 4. Jadi untuk di pos 5, karena di pos 5 cuma 2 regu yang nyampe di sana, jadi ya kita berusaha untuk menikmati suasana sebaik mungkin aja sih. Tapi gimana tanggapan kamu kemarin LDKS seru apa enggak? Seru. Seru ya? Ya. Terima kasih. Oke, sekarang dengan Rian. Gimana Yan tanggapan kamu tentang LDKS kemarin tuh? Tanggapan saya seru, banyak yang belum saya alami dalam seumur hidup saya. Ya pokoknya seru dah. Oke, gitu aja Pak. Nah, kalau pas malam itu berasa gimana suasananya pas malam? Suasananya seru, apalagi pas api unggunnya itu lebih seru sih. Api unggun. Ada kejadian horor nggak yang menimpa kamu? Ada banyak kejadian kesurupan, kejadian ada yang banyak yang pingsan di situ sih. Gitu. Dan tingkahnya mereka gimana tuh? Rata-rata yang kena siswa apa siswi? Rata-rata tuh siswi. Itu orang-orang bengal semua sih kayak. Menurut saya itu orang-orang bengal itu Pak. Bengalnya kenapa? Konyol itu ngomongnya nggak dijaga sih. Nggak dijaga ya? Iya. Oke, jadi itu aja yang kamu rasain ya selama ikut LDKS itu ya? Iya Pak. Tapi benar-benar seru ya? Seru banget, seru. Ya, jadi itu aja sih singkatnya cerita horor Gotri yang memang gimana ya, menurut saya itu agak melelahkan. Memang kejadian itu agak melelahkan, dan untungnya masih bisa berjalan sampai selesai, sampai upacara penutupan ya. Jadi
yang saya mau tanyain ke kalian, apakah kalian pernah mengalami kejadian ini yang sama seperti saya? Kalau kalian pernah mengalami kejadian seperti ini, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Ya, jadi mungkin itu aja di cerita horor Gotri. Jadi intinya adalah ketika kita berkunjung di tempat-tempat yang baru, kita semestinya ya menjaga akhlak kita, adab kita, dan jangan lupa kita menjaga hati kita, keimanan kita, dan banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya manusia itu bukan satu-satunya makhluk yang tinggal di bumi. Ya, kalau kita sompral boleh, tapi kita juga harus siap menerima konsekuensinya. Itu aja guys. Ya, udah cukup. Saya akhiri. Saya Muhammad Gotri undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita horor Gotri selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.